Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya. Perkenalkan, kami dari kelompok 7. ingin mempresentasikan hasil perhitungan kami. Sebelumnya, perkenalkan, nama saya Akindra Musyafa dengan NIM 160243550. Perkenalkan, nama saya Noval Putra Arianto dengan NIM 1602434. Perkenalkan, nama saya Najatunisa Solehatu Syifa dengan NIM 1602437. Perkenalkan, nama saya Yandi Ardiansyah dengan NIM 1602435. Perkenalkan, nama saya Muhammad Haris Sauzan dengan NIM 1602432. Perkenalkan, saya Reda Marajendra dengan NIM 1602437. Selamat menyaksikan. Pada video ini, kami akan membahas mengenai Project Mini Matematika FMIPA 2024. Di sini, kami akan menggunakan botol ini karena memiliki bentuk yang sangat unik, sehingga kami merasa tertantang untuk menyelesaikan permasalahan dalam menghitung volume botol tersebut. Kemudian, akan kami hitung juga terkait galat perhitungannya. Selain itu, akan kami lengkapi dengan pusat massa serta galat dari pusat massa botol ini, sehingga akan memperkaya wawasan kami terkait konsep aplikasi integral. Berdasarkan tujuan yang terjelaskan sebelumnya, sudah diketahui bahwasannya volume dari minuman kemasan ini sebesar 1.500 ml. Oleh karena itu, kelompok kami ingin mencoba untuk menghitung aproksimasi dengan menggunakan persamaan matematisnya, yaitu dengan menggunakan metode cakram. Mengapa kami menggunakan metode cakram? Karena menurut kami, metode cakram sangat mudah untuk digunakan atau diaplikasikan pada konsep aplikasi integral. Dan juga pada konsep metode cakram ini, kami menggunakan sudut pandang dari sumbu X. Lalu bagaimana sih kami menghitung pusat massa dari sebuah benda? Berikut adalah model yang kami buat dari botol yang kami akan gunakan, yaitu dalam bentuk 2 dimensi. Dapat dilihat bahwa terdapat kesimetrian dalam sumbu Y dan juga kedalaman yaitu sumbu Z. Sehingga pasti pusat massa terletak pada sumbu X. Nah, apa sih pusat massa itu sendiri? Pusat massa adalah titik kesetimbangan dari sebuah benda. Sebagai contoh, untuk mencari sebuah titik kesetimbangan, dapat bisa mendapatkan dari 2 titik ini dan juga titik tengahnya. Nah, dapat dilihat bahwa titik kesetimbangan dari benda ini adalah 18 cm dari titik ini. Lalu, bagaimana cara perhitungannya? Berikut adalah perhitungan volume serta pusat massa dari kelompok kami. Baik, selanjutnya kami akan menentukan volume dari botol yang sudah kami pilih. Jadi, pertama-tama kita akan menentukan fungsi yang membentuk volume dari botol ini. Kami membagi tiga fungsi yang membentuk botol ini. Fungsi pertama dari batas 0 sampai 10. Fungsi kedua dibatasi dari 10 sampai 13,8 dan fungsi yang ketiga dari 13,8 sampai 31. Kemudian kita dapatkan fungsi seperti ini dengan fx adalah fungsi yang satu ini, gx adalah fungsi yang kedua di sini, dan hx adalah fungsi yang ketiga di sini. Kemudian kami akan menggunakan metode cakram untuk menentukan volume dari botol ini, yang mana volume dari metode cakram itu adalah pi dikali jari-jari kuadrat dikali tebalnya. Sehingga kita dapatkan seperti ini. Integral dari A sampai B, pi, jari-jari kuadrat dikali dx. Kemudian karena volume ini volume ini dibagi menjadi 3 bagian, maka kita jumlahkan, untuk volume totalnya kita jumlahkan volume 1 tambah volume 2 tambah volume 3. Yang mana volume 1 itu adalah volume dari 0 sampai 10 yang dibatasi oleh kurva pertama, yakni fx, sehingga kita dapatkan pi dikali akar 2,026x dikuadratkan dx. Kemudian ini untuk volume keduanya dibatasi dari 10 sampai 13,8 dan gx dikuadratkan nantinya. Kemudian yang terakhir adalah volume ketiga dari 13,8 hingga 31 dan dibatasi oleh hx. Kemudian setelah kita kalkulasikan, kita akan mendapatkan hasil seperti ini. 1490,95 ml atau 1490,95 cc. Selanjutnya kami akan menentukan galat antara hasil yang kami dapatkan dengan hasil sebenarnya. Jadi botol ini tuh bervolume 1.500 ml, sedangkan yang kita dapatkan adalah 1.490,95. Sehingga galatnya adalah 0,6%. Jadi selanjutnya, kami akan menentukan pusat massa dari botol tersebut atau dari lamina yang telah kita bikin. Nah, sama seperti langkah sebelumnya, kita harus menentukan fungsi-fungsi dari yang menggambarkan botol tersebut. Kita bisa, sama seperti tadi, ada fungsi fx,
fungsi GX dan fungsi HX yang menyatakan bentuk botol tersebut. Nah, untuk mencari pusat massa dari botol atau lamina tersebut, itu kita bisa menggunakan rumus umum pusat massa, yaitu XPM atau posisi pusat massa sama dengan sigma dari XI dikali MI dibagi sigma MI. Di mana XI ini adalah, misal kita menentukan sebuah elemen di fungsi tersebut, maka MI adalah volume, massa dari elemen tersebut, dan XI adalah jarak elemen tersebut dari titik nol. Nah, karena di botol ini dan lamina ini kita nggak tahu masanya, kita bisa menggunakan rumus densitas atau massa jenis, di mana kita tahu bahwa Rho adalah sama dengan massa dibagi volume. Karena kita anggap massa jenis atau densitas dari botol ini adalah homogen atau sama terus, maka kita bisa ngerubah di mana massa elemen tersebut, elemen I adalah Rho dikali volume dari elemen tersebut. Jadi kita masukkan ke persamaan ini, kita akan dapatkan sigma XI bar dikali VI per sigma VI. Ya. Rho-nya, kenapa aku nggak tulis rho-nya di sini? Karena kalau kita tulis rho-nya di atas sama di bawah, dia akan cancel out gitu, akan hilang, akan tercoret. Makanya itu nggak usah kita tulis. Nah, sama seperti sebelumnya kita udah dapat nih rumus V, yaitu P Fxi bar kuadrat delta Xi. Kita tinggal masukkan ke rumus ini. Jadi kita dapatkan posisi pusat massa sama dengan sigma Xi bar dikali P Fx I bar kuadrat delta Xi per sigma P Fx I bar kuadrat delta Xi. Nah, di sini kan ada konstanta P nih di atas sama bawah. Bisa kita coret juga karena konstanta kan. Kalau sudah, kita akan dapatkan XPM dengan menggunakan konsep integral, kita akan mendapatkan bahwa posisi pusat massa tersebut adalah integral dari A, B, X, Fx, di mana Fx ini adalah fungsi umum ya, dx, per integral dari A ke B, Fx, ada kuadratnya saya lupa, dx. Ini adalah fungsi umum dari pusat massa. Jadi kita nggak tahu massanya. Nah, dengan memasukkan ketiga fungsi ini, Fx, Gx, dan Hx, ke rumus persamaan yang telah kita dapatkan, kita akan mendapatkan persamaan seperti ini. Posisi pusat massa sama dengan integral dari 0 ke 10 Fx, Fx kuadrat dx, di mana Fx adalah ini, terus Gx adalah ini, dan Hx adalah persamaan ketiga ini. Dengan ya kita masukkan ke persamaan yang tadi telah kita dapatkan, kita tinggal menghitung aja nih integral dari persamaan ini yang agak panjang ya pasti kalau diselesaikan, sehingga kita langsung aja nih ke hasilnya. Jika kita menyelesaikan persamaan ini, kita akan mendapatkan posisi pusat massanya ada di 17,82 cm dari tutup botol, ya kan? Seperti ini. Nah, untuk mengetahui galatnya, kita juga harus tahu posisi pusat massa sebenarnya. Nah, di sini aku ada fun fact nih, di mana cara mencari pusat massa dari sebuah benda, kita bisa dengan cara seperti ini. Bendanya kita taruh di tangan kanan, dengan tangan kiri dengan posisi seperti ini, lalu kita dekatkan tangan kanan dan tangan kiri kita secara bersamaan, sehingga bersentuhan. Posisi di mana saat dia bersentuhan, tangan kita bersentuhan, itulah posisi pusat massanya. Dari sini kita tahu bahwa posisi pusat massanya secara sebenarnya adalah di 18 cm dari tutup botol. Sedangkan yang kita aproksimasi dengan persamaan yang telah kita dapatkan tadi, dengan konsep integral, kita mendapatkan hasil 17,82 cm. Sehingga galatnya kita tinggal menghitung dengan cara hasil sebenarnya dikurang hasil yang telah kita dapatkan secara teori, dibagi hasil sebenarnya, dikali 100%. Sehingga kita dapatkan galatnya adalah 1%. Jadi bisa dikatakan untuk mencari pusat massa dari botol atau lamina ini sangat ya aproksimasinya mendekati nilai benar lah. Jadi mungkin seperti itu saja untuk mencari pusat massa dari botol atau lamina ini. Berdasarkan penjelasan dan perhitungan yang telah dijelaskan sebelumnya, dapat kita simpulkan bahwa aproksimasi dari volume yang didapatkan yaitu sebesar 1490,95 ml
dan pusat massa yang didapatkan yaitu sebesar 17,82 cm, serta galat dari volume yang didapatkan yaitu 0,6% dan galat dari pusat massa yang didapatkan yaitu sebesar 1%. Itu saja dari kami. Kurang lebihnya mohon dimaafkan. Nah, sebelum itu, izinkan kami untuk berpantun terlebih dahulu. Makan papeda, daging itik. Cakep. Ke Papua beli kedondong. Cakep. Selamat pagi Bu Hilda yang baik. Semoga nilai kami A dong.